Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas akuntansi 3A Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia akan menjelaskan materi audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan risiko pengendalian dari mata kuliah Auditing. Perkenalkan, nama saya Devianti Safira. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengendalian internal. Pengendalian internal ini terdiri atas kebijakan dan prosedur untuk memberikan manajemen kepastian bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini biasa disebut dengan pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal. Biasanya manajemen memiliki 3 tujuan umum dan merancang sistem pengendalian internal secara efektif. Yang pertama, rehabilitas pelaporan keuangan. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab atas pelaporan keuangan tersebut. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuannya adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan kepastian pengambilan keputusan perusahaan tersebut. Yang ketiga, ketaatan pada hukum dan peraturan. Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas laporan keuangan tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Tanggung jawab atas pengendalian internal berbeda antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas, sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Ada 2 konsep utama yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal. Yang pertama, kapasitas yang layak. Kepastian yang layak hanya memberikan kemungkinan yang kecil saja bahwa salah saji yang material tidak akan tercegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal. Yang kedua, keterbatasan inheren. Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa menghiraukan kecermatan yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya. Meskipun personil yang menangani sistem itu sanggup merancang sebuah sistem yang ideal, keefektifannya tergantung pada kompetensi dan ketergantungan orang-orang yang menggunakan. Section 404A dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley mengharuskan manajemen perusahaan publik untuk mengeluarkan pelaporan pengendalian internal yang mencakup yang pertama, suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal yang memadai serta prosedur pelaporan keuangan. Yang kedua, suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan per akhir tahun fiskal perusahaan. Sekarang saya akan membahas mengenai komponen penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang pertama ada rancangan pengendalian internal, yaitu untuk mengevaluasi bagaimana transaksi yang signifikan dimulai, diotorisasi, dicatat, diproses, dan dilaporkan untuk mengidentifikasi salah saji yang material. Yang kedua, efektivitas pelaksanaan pengendalian. Untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu secara efektif. Yang ketiga, pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan. Auditor
memikul tanggung jawab yang cukup besar untuk mengungkapkan laporan keuangan yang curang secara material, serta harus melaksanakan prosedur audit untuk mengidentifikasi ketidaktaatan pada hukum saat regulasi yang dapat memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Yang keempat, ada pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Auditor menekankan pengendalian internal atas kelas-kelas transaksi dan bukan saldo akun, karena keakuratan output sistem akuntansi atau saldo akun sangat tergantung pada keakuratan input dan pemrosesan transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen pengendalian internal COSO. Internal Control COSO adalah kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan Amerika Serikat. Komponen-komponennya yaitu yang pertama, ada lingkungan pengendalian. Terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas. Yang kedua, penilaian resiko, yaitu tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyesuaian laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Yang ketiga, ada aktivitas pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur. Selain yang sudah termasuk dalam 4 komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani resiko guna mencapai tujuan entitas. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu, serta mempertahankan akuntabilitas yang terkait. Yang terakhir, yang kelima, ada pemantauan, yaitu hal yang berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen, untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan. Nama saya Novi Budianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Standar auditing mengharuskan auditor untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahamannya atas pengendalian internal untuk seorang audit. Pemahaman tersebut sangat diperlukan dalam audit atas pelaporan keuangan. Untuk dokumen yang digunakan oleh auditor ada 3. Yang pertama ada naratif. Naratif adalah suatu uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Naratif yang baik dalam sistem akuntansi ada 4. Yang pertama, asal-usul dokumen dan catatan dalam sistem. Contohnya, dari mana pesanan pelanggan dan bagaimana faktur penjualannya. Yang kedua, semua pemrosesan yang berlangsung. Contohnya, penjualan yang ditentukan oleh pemrograman komputer dengan harga standar yang tercantum dalam file induk harga. Yang ketiga, disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Contohnya, pengarsipan dokumen. Yang keempat, yaitu petunjuk tentang pengendalian yang relevan dengan penilaian risiko pengendalian. Hal tersebut biasanya mencakup pemisahan tugas. Contohnya, pemisahan pencatatan kas dan penanganan kas. Otorisasi dan persetujuan, contohnya persetujuan kredit. Dan verifikasi internal, contohnya pembandingan harga jual per unit dengan kontrak penjual. Yang kedua, yaitu ada bagan arus. Bagan arus adalah diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutannya dalam organisasi untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dalam sistem klien. Yang ketiga, yaitu ada kuesioner pengendalian internal. Kuesioner pengendalian internal yaitu serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal, yaitu metode-metode yang digunakan dalam mengevaluasi
dan pengimplementasian pengendalian internal. Yang pertama yaitu memutahiran dan mengevaluasi auditor sebelumnya dengan entitas. Jadi untuk menentukan apakah auditor yang sebelumnya tidak beroperasi dengan efektif sudah diperbaiki. Yang kedua yaitu melakukan tanya jawab dengan personil klien. Dengan melakukan tanya jawab dapat membantu auditor untuk mengevaluasi apakah karyawannya sudah memahami tugasnya dengan baik. Yang ketiga yaitu ada menelaah dokumen dan catatan. Dengan menelaah dokumen dan catatan yang sudah lengkap dapat membantu auditor untuk mengevaluasi apakah informasinya sudah diimplementasikan dengan baik. Yang keempat yaitu mengamati aktivitas dan operasi entitas. Auditor mengamati personil klien dalam melaksanakan aktivitas akuntansi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Yang kelima yaitu ada melakukan penelusuran sistem akuntansi untuk memastikan bahwa pengendalian yang dirancang oleh manajemen telah diimplementasikan. Selanjutnya yaitu menilai risiko pengendalian. Auditor harus memahami perancangan dan pengimplementasian pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan. Untuk memperoleh pemahaman meliputi pengumpulan bukti perancangan pengendalian internal apakah pengendalian tersebut sudah diimplementasikan, lalu menggunakan informasi sebagai dasar audit dengan menggunakan prosedur penilaian risiko. Ada dua faktor utama yang menentukan audibilitas. Yang pertama, integritas manajemen suatu tindakan dengan nilai dan prinsip. Yang kedua, kememadaian catatan akuntansi. Selanjutnya yaitu risiko pengendalian. Untuk membantu proses penilaian risiko pengendalian ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan audit. Mengidentifikasi tujuan audit di sini untuk kelas transaksi, saldo akun, serta penyajian. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pengendalian yang ada. Auditor menggunakan informasi yang sudah ada mengenai perolehan dan pendokumentasian pengendalian internal untuk mengidentifikasi. Yang ketiga yaitu menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit yang terkait. Setiap pengendalian akan memenuhi satu atau lebih tujuan audit yang terkait. Yang keempat yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi signifikan, dan kelemahan yang material. Auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak diterapkan dalam perancangan internal atas pelaporan keuangan sebagai bagian dari mengevaluasi risiko pengendalian dan kemungkinan salah saji dari laporan keuangan. Selanjutnya yaitu standar auditing mendefinisikan 3 tingkat tidak diterapkannya pengendalian internal. Yang pertama ada definisi pengendalian. Terjadi jika perancangan atau pelaksanaan pengendalian tidak memungkinkan karyawan perusahaan untuk mengidentifikasi salah saji secara tepat waktu. Hal tersebut bisa terjadi jika perancangan sebelumnya tidak berjalan seperti yang sudah direncanakan. Kedua yaitu ada definisi yang signifikan. Terjadi jika ada satu atau lebih defisiensi pengendalian yang jauh lebih kecil ketimbang kelemahan yang material. Jadi sangat penting untuk pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi laporan keuangan. Yang ketiga yaitu ada kelemahan yang material. Terjadi jika defisiensi secara sendiri atau bersamaan dengan defisiensi signifikan lainnya mengakibatkan kemungkinan lebih kecil dari pengendalian internal tidak akan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Jadi untuk menentukan pengendalian internal merupakan kelemahan yang material harus dilakukan dari 2 dimensi yaitu kemungkinan dan signifikansi. Selanjutnya yaitu ada pendekatan 5 langkah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada. Auditor harus mengetahui pengendalian mana saja yang sudah ada untuk mengidentifikasi pengendalian yang sudah dibahas.
Yang kedua yaitu mengidentifikasi tidak diterapkannya pengendalian kunci. Jadi, untuk mengidentifikasi pengendalian mana saja yang tidak ada di sini dan kemungkinan terjadi salah saji yang meningkat. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu ada mempertimbangkan dan kemungkinan pengendalian pengimbang. Di sini tidak diterapkannya pengendalian kunci, contohnya peran aktif pemilik perusahaan. Yang keempat yaitu memutuskan apakah dua defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material untuk mengevaluasi apakah ada defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material. Yang kelima yaitu menentukan salah saji potensial yang bisa dihasilkan untuk mengidentifikasi salah saji spesifik yang diakibatkan oleh signifikan atau kelemahan yang material. Selanjutnya yaitu luas prosedur tergantung pada penilaian atas resiko pengendalian. Ada 4. Yang pertama, menghubungkan defisiensi dan kelemahan yang material dengan tujuan audit yang terkait. Jadi di sini sama seperti untuk pengendalian, defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material dapat diterapkan pada satu atau lebih tujuan audit yang terkait. Yang kedua yaitu menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit. Jadi di sini auditor menggunakan semua informasi yang telah dibahas sebelumnya untuk menilai risiko pengendalian yang subjektif. 3 yaitu komunikasi dengan pihak yang memikul tanggung jawab dan tata kelola. Biasanya ini ditujukan kepada komite audit dan manajemen. Keempat yaitu surat manajemen. Auditor biasa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal yang tidak begitu penting, yang memberi kesempatan kepada klien untuk memperbaiki operasi. Bentuk komunikasinya biasanya dalam surat terpisah yang biasa disebut dengan surat manajemen. Selanjutnya yaitu ada pengujian pengendalian. Penilaian risiko pengendalian mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan perancangan dan pelaksanaan pengendalian untuk mengevaluasi apakah pengendalian itu sudah efektif dalam memenuhi tujuan audit. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat. Contohnya, auditor mengajukan pertanyaan kepada orang yang mengendalikan kata sandi komputer. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Contohnya, pesanan pelanggan yang diterima. Pesanan itu digunakan untuk membuat pesanan penjualan pelanggan, yakni kreditnya yang telah disetujui. 3 yaitu mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Contohnya pemisahan tugas dengan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas khusus. Yang keempat yaitu ada melaksanakan kembali prosedur klien. Contohnya yaitu mengasumsikan bahwa harga pada faktur penjualan didapat dari file induk harga, tetapi tidak ada indikasi bahwa pengendalian didokumentasikan pada faktur penjualan. Selanjutnya yaitu penerapan pengujian pengendalian untuk mengukur seberapa luas prosedur, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mengandalkan dari bukti audit tahun sebelumnya. Jadi di sini standar auditing mengharuskan auditor untuk menguji keefektifan selama 3 tahun sekali. Tetapi jika terjadi perubahan, standar auditing mengharuskan auditor untuk melakukan pengujian keefektifan selama 1 tahun sekali untuk mengetahui adanya rotasi perubahan pengendalian selama 3 periode. Yang kedua yaitu menguji pengendalian yang berhubungan dengan resiko yang signifikan. Jadi untuk mengurangi resiko pengendalian membutuhkan pertimbangan audit yang khusus. Yang ketiga yaitu menguji kurang dari seluruh periode audit. Jadi di sini auditor melaksanakan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah pengendalian itu sudah berjalan efektif pada akhir tahun. Ada 2 perbedaan utama dalam penerapan prosedur. Yang pertama, untuk memahami pengendalian internal harus diterapkan pada semua pengendalian yang teridentifikasi selama tahap tersebut. Yang kedua, prosedur untuk memperoleh pemahaman hanya dilakukan 1 atau beberapa transaksi
atau dalam kasus observasi dalam satu titik waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diah Setiawati. Di sini saya akan memaparkan 3 subbab materi. Memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Jadi, auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan pengujian substantif untuk mendeteksi risiko dari laporan keuangan yang sedang diaudit. Lalu, apa itu pengujian substantif? Pengujian substantif yaitu prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk mendeteksi kesalahan-saji material yang mempengaruhi laporan keuangan. Adapun jenis-jenis dari pengujian substantif. 1. Pengujian atas transaksi. 2. Prosedur analitis. 3. Pengujian substantif atas laporan keuangan. Hubungan antara pengujian substantif dan jenis-jenis pengujian substantif lainnya akan dibahas pada bab selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu pelaporan pengendalian internal menurut Section 404. Laporannya itu harus mencangkup 2 pendapat auditor. Pendapat yang pertama yaitu pendapat mengenai perusahaan yang telah melakukan semua hal material atas laporan keuangan pada tanggal yang telah disebutkan. Pendapat yang kedua, pendapat mengenai penilaian manajemen atas laporan keuangan per akhir periode yang telah dinyatakan wajar atas semua hal yang material. Untuk lebih jelasnya, kita bahas jenis-jenis pendapat satu persatu. 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat ini akan dikeluarkan apabila auditor tidak mendapatkan atau tidak mendeteksi adanya material dalam laporan keuangan dan tidak ada pembatasan atas ruang lingkup pekerjaan auditor. 2. Pendapat tidak wajar. Auditor akan mengeluarkan pendapat ini apabila auditor mengidentifikasi adanya material dalam laporan keuangan tersebut. 3. Pendapat dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat. Pendapat ini akan dikeluarkan apabila auditor sudah tidak dapat menemukan apakah ada material dalam laporan keuangan atas keterbatasan atau atas pembatasan ruang lingkup pekerjaan auditor, atau situasi di mana auditor sudah tidak dapat menemukan bukti yang cukup dan relevan. Materi yang terakhir yaitu mengevaluasi, melaporkan, dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan non-publik. Perbedaan paling penting dalam mengevaluasi, melaporkan, dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan non-publik ada 5. 1. Perbedaan untuk persyaratan pelaporan. Dalam audit perusahaan non-publik, tidak ada persyaratan untuk mengaudit pengendalian internal atas laporan keuangan. 2. Perbedaan mengenai luas pengendalian internal yang disyaratkan. Manajemen dan bukan auditor yang bertanggung jawab atas pengendalian internal yang memadai dalam perusahaan non-publik. Jadi, yang bertanggung jawab dalam pengendalian internal di perusahaan non-publik yaitu manajemen dan bukan auditor. 3. Perbedaan atas luas pemahaman yang diperlukan. Untuk perusahaan non-publik, standar auditing mengharuskan auditor untuk memiliki pemahaman yang cukup untuk menilai risiko pengendalian. 4. Perbedaan menilai risiko pengendalian. Perbedaan paling penting dalam menilai risiko pengendalian internal untuk perusahaan non-publik adalah penilaian risiko pengendalian pada tingkat maksimum atas tujuan internal apabila tujuan tersebut tidak ada atau tidak efektif. Maksudnya, pada perusahaan non-publik ini, cara penilaian risiko pengendaliannya yaitu dengan cara melihat apakah tujuan internalnya itu ada atau tidak ada. 5. Perbedaan luas pengujian pengendalian yang diperlukan.
Auditor tidak akan melakukan pengujian pengendalian apabila pada saat penilaian tingkat maksimum ternyata pengendaliannya tersebut tidak memadai. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.